Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu mengenai energi rotasi dan momentum sudut. Yang sebelumnya kita sudah membahas, yaitu mengenai momen gaya, kemudian momen inersia, kemudian ada titik berat, ada keseimbangan baik partikel dan benda tegar. Nah, sekarang kita akan membahas dua hal, yaitu mengenai momentum sudut dan energi rotasi. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan jangan lupa klik tombol lonceng. Oke, anak-anakku sekalian, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.1 ya, sama KD dengan sebelumnya, yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, momentum sudut, benda tegar, baik statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materinya adalah energi rotasi dan momentum sudut. Jadi ini merupakan kelanjutan daripada sebelumnya. Nah, ini adalah contoh yang sering kita lihat di jalan raya saat-saat ini, baru-baru ini. Sejak masa WFA ini seringkali orang bersepeda di jalan ya. Nah, sekarang terpikirkan oleh saya gimana sepeda itu dapat bergerak tegak seolah dia melawan gravitasi. Nah, ini dapat diilustrasikan. Misalkan ada suatu roda digantungkan, ya, sebelum diputar maka dia akan tergantung seperti itu ya, tergantung. Dia terpengaruh gaya gravitasi ya. Sama juga pada saat ditegakkan gaya gravitasi, tapi ketika diputar, nah dia dapat berdiri tegak seolah dia melawan gaya gravitasi. Kenapa? Karena situ ada momentum sudut ya, yang arahnya adalah tegak lurus dengan arah rotasi. Jadi yang ibu jari adalah arah rotasi, yang empat jari, yang ibu jari arah momentum sudutnya seperti ini. Nah, sama seperti giroskop atau istilah yang sekarang di Indonesia dikenal dengan istilah gasing ya. Gasing ya, ini giroskop kalau kita bahasa kerennya giroskop. Nah, ketika diberi energi rotasi, maka dia akan memutar roda ya, mutar roda. Nah, akibat adanya putaran dia akan memberikan momentum sudut yang arahnya tegak lurus dengan arah rotasi. Jadi kalau giroskop ini diletakkan di atas suatu papan ya, atau suatu benda lain, dia akan tetap tegak berdiri seperti ini ya. Jadi ini kaidah tan kanan. Jadi ini yang keempat jari arah rotasi, ibu jari menunjukkan arah momentum sudut. Jadi dia berdiri. Begitu rotasinya habis, maka dia akan jatuh. Jadi dia kehilangan momentum sudut. Nah, jadi ada dua hal yang harus diperhatikan ya dari contoh soal yang tadi, yaitu yang pertama yaitu adalah energi rotasi, kemudian yang kedua adalah momentum sudut ya, momentum sudut. Nah, energi rotasi ini akan memutar ya benda atau memutar roda ya. Ya, jadi energi dia kita berikan seperti contoh giroskop, dia akan memutar roda atau benda. Nah, akibat dari putaran dia akan memberikan momentum sudut. Jadi dia energi rotasi memutar benda, kemudian dia akan memberikan momentum sudut di situ. Jadi kita coba bahas, yaitu pertama adalah energi rotasi. Jadi energi rotasi itu apa? Energi rotasi. Oke, kita lihat ya. Jadi energi rotasi adalah energi yang digunakan atau diberikan ke benda untuk memutar atau merotasi benda. Nah, ini adalah yang kita katakan sebagai energi kinetik. Kenapa energi kinetik? Karena dia memutar benda, betul. Berarti dia terjadi pergerakan ya, pergerakan. Maka jadi energi kinetik. Sedangkan kalau dia diam, berarti dia memiliki energi potensial. Tapi roda tadi dia berputar berarti memiliki energi kinetik ya. Situ ya. Paham ya? Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi gerak lurus ya, kita lihat, atau gerak linear. Nah, ini rumus energi kinetiknya adalah setengah mv kuadrat.
Oke, sekarang bagaimana dengan untuk gerak rotasi, rumus energi kinetiknya? Oke, sama rumusnya, setengah mv kuadrat. Cuman bedanya pada gerak rotasi nilai V sama dengan omega kali R ya. Jadi situ misalnya roda jari-jari R, rotasi zaman sudut omega, kecepatan linearnya misalkan adalah V, dia tegak lurus dengan jari-jari, maka energi kinetiknya lah m omega R kuadrat ya. Jadi sama setengah m omega kuadrat R kuadrat, atau EK sama dengan setengah m R kuadrat kali omega kuadrat, atau EK diturumuskan dengan EK rotasi ya, sama dengan setengah I omega kuadrat ya. Seperti itu ya untuk persamaan energi kinetik rotasi. Gampang ya. Oke, paham ya kalian ya? Kalau belum paham diulangi lagi persamaan ya sebelumnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi ada roda digantungkan ya, gantungkan kemudian diputar kan roda akan berdiri tegak ya. Jadi gantungkan dia berdiri tegak. Kenapa? Soalnya dia melawan gaya gravitasi ya. Kenapa? Karena kita sudah berikan energi rotasi sehingga menghasilkan suatu momentum sudut. Nah, sekarang coba kita gambarkan arah momentum sudutnya. Nah, ini misalkan saya uraikan dulu ke dalam sumbu koordinat sumbu X, Y, dan Z ya. Kita tinjaunya 3 dimensi ya. Jadi ada 3 sumbu X yang horizontal, yang Y yang vertikal ya, yang Y vertikal, yang Z yang arah sejajar dengan ya, mata kita. Jadi ini saya gambarkan seperti ini. Jadi ada 3 sumbu X, Y, Z seperti ini. Oke, saya gambarkan sumbu X positif seperti ini. Oke, ini sumbu X, ini sumbu Y, yang ke depan sumbu Z seperti ini. Dan dirotasi. Maka arah rotasinya ini itu apa? Kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan seperti ini. Ya. Jadi kalau rotasi seperti ini, berarti arah rotasinya ini arah momen gayanya kiri dan kanan. Berarti arah momentum sudutnya juga sejajar dengan arah momen gaya seperti ini. Ya, sebentar kita buka dulu sini. Jadi seolah roda itu dapat berdiri tegak. Jadi momentum sudut itu kita simpulkan sebagai huruf L ya. Jadi roda seolah ya melawan gaya gravitasi. Jadi seperti tadi orang naik sepeda, kenapa bisa tegak ya? Kenapa? Karena ada dia memiliki momentum sudut seperti ini. Kenapa memiliki momentum sudut? Karena dia diberikan energi rotasi. Seperti ini saling terkait ya. Rumusnya momentum sudut adalah momentum linear kali jari-jari lingkaran. Jadi P-nya itu adalah momentum linear, sedangkan P itu rumusnya M kali V. Jadi diuraikan lagi berarti MV kali R. Nah, ini diuraikan lagi. Jadi untuk gerak rotasi V-nya itulah omega kali R. Nah, maka ya berarti saya uraikan berarti L sama dengan MV R kali R. Maka V-nya omega kali R kali R. Jadi M omega R kuadrat omega. M R kuadrat adalah momen inersia. Jadi L sama I omega. Ini rumus untuk momentum sudut ya. Nah, juga berlaku hukum kekalan momentum sudut, sama seperti halnya momentum linear ya. Pada gerak melingkar juga berlaku hukum kekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Jadi L awal sama dengan L akhir ya. Jadi L sama dengan L aksen, saya tuliskan gitu. Oke, ini saya ambil contoh ya, misalkan ini di lab ya, di lab seperti ini contohnya. Nah, ini ada prototipe suatu motor, di bawahnya diberi suatu benda yang dapat berotasi seperti ini ya, ini berotasi seperti ini. Jadi sebelum diputar
giroskopnya, jadi ada giroskop di bawahnya. Nah, dia akan rubuh. Tapi ketika diputar giroskopnya, nah ini kita rumuskan, dia tidak rubuh. Ya, rumuskan dia tidak akan rubuh. Ini, ya. Ini contohnya, contoh sederhana. Nanti ini dikembangkan lagi oleh suatu perusahaan, ya, dalam skala lebih besar, ya, skala besar. Nah, ini ada gironya lebih besar, giroskopnya. Nah, ini kita diputar seperti ini, dia akan stabil, ya. Jadi motor-motor masa depan kira-kira seperti ini. Dia tidak perlu orang turun, ya, cukup seperti ini. Nah, ini contohnya, dia stabil, ya, stabil. Jadi nggak perlu pakai standar, dia sudah berdiri tegak sendiri. Kenapa? Karena dia sudah memiliki momentum sudut dari hasil rotasi giroskop tersebut. Nah, ini contohnya. Contoh lain pada pesawat terbang, ya. Ini pada pesawat terbang, contoh seperti ini. Jadi kita bisa mengetahui apakah pesawat ini akan menungkik atau akan miring kiri atau miring kanan. Nah, itu menggunakan giroskop, ya, ada giroskop juga aplikasinya. Apakah pesawat ini akan naik atau turun atau landing. Nah, ini sama, ini mengenai kan giroskop. Jadi semuanya tergantung pada energi rotasi dan momentum sudut. Jadi arah momentum sudut itu, jadi kalau pada giroskop itu seolah dia untuk suatu koordinat sumbu X dan sumbu Y di situ, ya, koordinat sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini seperti ini. Jadi kita giroskop memutar, pesawat nungkik, dia giroskop tetap mempertahankan kondisinya dalam koordinat sumbu X vertikal dan horizontal, sumbu X dan Y dan Z. Jadi begitu turun, nah ini terlihat pada layar di situ, ada pada kokpit pilot. Oke, itu contoh-contoh. Ya, paham, ya? Jadi itu contoh-contoh dari momentum sudut seperti itu. Jadi yang pertama adalah, ya, sederhana itu sepeda, terus kalian main gasing segala macam, ini contoh pada momentum sudut. Oke, kita sekarang lanjut ke contoh soal, ya. Contoh soal, untuk contoh soalnya seperti ini. Misalkan ada sebuah katrol berupa roda pejal homogen, terus dengan tali, kemudian ujung tali itu tarik dengan garis sebesar F 6 Newton vertikal ke bawah. Jika massa katrol 5 kg, ditanya berapa percepatan tali, momentum sudut, dan panjang tali tarik selama 2 sekon. Jadi diketahui F-nya adalah 6 Newton dari gambar tersebut, ya. M-nya itu adalah 5 kilo, terus jari-jarinya 12 cm atau 0,12 meter, ya. Ditanya dari soalan itu adalah berapa percepatan tali. Jadi ini kalau kalian temu soal ini bisa kita coba menjawab. Yang B, ditanya berapa momentum sudut pada saat, ya, T-nya adalah 0,5 sekon. Kemudian yang C, panjang talinya selama bergerak selama 2 sekon. Jadi T-nya 2 sekon. Oke, kita coba jawab, ya. Nah, ini pada katrol kan ini jari-jari R, terus dia kan ada gerak translasi, berpindah lurus, dan gerak rotasi, ya. Pada sebelumnya kan sudah pernah dibahas seperti ini. Nah, ini pembahasannya kita sama seperti sebelumnya, ya, menggunakan persamaan daripada momen gaya atau dinamika rotasi. Jadi A-nya sigma tau sama dengan I kali alfa. Kenapa? Karena dia berputar. Kalau dia diam, setimbang, sigma tau sama dengan 0, ya, karena dia berputar. Jadi sigma tau sama dengan I alfa. Yang menyebabkan dia berputar adalah apa? Adalah gaya kali jarak sama I-nya. Karena silinder pejal jadi setengah mr kuadrat kali A per R. Jadi alfanya A per R. Jadi sini saya geser ke atas dulu. Nah, ini kan adalah roda pejal. Roda pejal itu adalah bentuknya silinder pejal. Berarti silinder pejal sesuai dengan tabel yang dulu pernah dikasih adalah setengah mr kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, berarti F kali R sama dengan setengah mr kuadrat. Jadi nilai R-nya coret, ya, R-nya coret. Jadi nilai F-nya sama dengan setengah MA. 6 kali setengah 5 kali A, kita ketemu nilai A nya, ya.
sebesar 12 per ya 25 meter per sekon ya. Paham ya sampai sini ya? Oke, kita jawab L-nya. Apa yang B? Momentum sudut. Nilainya adalah L sama I kali omega. Berarti I-nya setengah mr kuadrat, omeganya kita coba cari dulu. Karena dia bergerak rotasi dengan percepatannya tetap, berarti kan gerak melingkar berubah beraturan. Kita cari nilai alfanya, ketemu 2 rad per sekon kuadrat ya, nilai A-nya. Nah, terus saya geser dulu sedikit ya, nggak cukup tempatnya. Nah, maka nilai kecepatan sudutnya omega kita gunakan persamaan gerak melingkar berubah beraturan. Jadi omega sama omega 0 tambah alfa kali t, alfanya 2, t nya 0,5, jadi 1 rad per sekon, 1 radian per sekon. Maka rumus hasil momentum sudutnya ya, geser dikit ya. Tulisnya bisa digeser-geser ini. L sama I kali omega sama dengan setengah mr kuadrat ya kali omega, berarti setengah, masukin M nya itu nilainya, M nya itu 5 kilo ya, kali 5, R nya adalah ya 0,12 kuadrat kali 1, omega 1. Nah, maka L-nya ketemu nilainya adalah 0,36 kg meter per sekon. Ya, ini untuk sudutnya. Oke, kita lihat lagi misalkan panjang tali yang tertarik ya, tertarik sejauh ini 2 sekon. Boleh tanya S-nya. Oke, kita jawab yang C. Panjang talinya ya, yang tertarik. Berarti rumus S-nya kan rumusnya adalah theta kali R ya. Ini waktu persamaan kelas 10 kalau salah, gerak melingkar. Jadi dimana tetanya sama dengan theta 0 tambah omega 0 tambah alfa kali T. Ini theta 0 nya 0, omega 0, berarti alfanya 2, T nya adalah 2 sekon. Jadi ketemu sini nilai tetanya 2, jadi 4 radian. Berarti maka S nya adalah theta kali R. Berarti 4 kali R nya itu 12 cm, berarti 0,12 ya, 0,12 meter. Jadi nilainya adalah 4,8 meter. Oke, paham ya? Oke, berikutnya contoh ada roda ditarik gaya F, berapa energi total? Lantainya kasar. Kenapa? Karena lantainya licin, dia tidak akan berotasi, dia akan tergelincir rodanya. Jadi kalau licin berarti bergelincir hanya memiliki gerak translasi. Jadi energi total itu adalah energi translasi tambah energi kinetik rotasi. Nah, sekarang rumusnya kita coba cari dulu nilai energi kinetik translasi, yaitu setengah mv kuadrat. Oke, setengah E translasi setengah I omega kuadrat ya, tadi rumusnya I omega. I nya adalah mr kuadrat ya untuk roda ya, roda. V nya omega nya V per R kuadrat coret ya. Jadi untuk roda I nya lah mr kuadrat ya. Ini setengah nilainya ya, setengah mv kuadrat ya. Jadi didapat nilai energi kinetik totalnya adalah Eka translasi tambah Eka rotasi. Nah, maka nilainya adalah setengah mv kuadrat tambah setengah mv kuadrat, jadi mv kuadrat. Oke ya, paham ya? Oke, sampai sini kalau kalian masih bingung bisa diulang lagi videonya ya, atau di stop dulu. Ini adalah konsep dasar mengenai momentum sudut dan energi kinetik rotasi. Oke, jadi saya ulangi lagi untuk benda yang berotasi. Jadi contoh seperti tadi roda ya, roda diputar ya, atau sepeda di kayu, dia akan berdiri ya, dapat melaju tegak seperti ini ya, seolah dia melawan gaya gravitasi, dia tidak jatuh ya kiri atau kanan. Kenapa? Karena
pada saat berputar ya, dia akan memiliki momentum sudut ya, arahnya jadi kaidah kanan, jadi seolah dia menahan sepeda itu atau roda itu untuk tegak berdiri, atau pada giroskop dia tetap berdiri. Jadi kemudian aplikasinya bisa pada sepeda, bisa pada pesawat terbang, atau sekarang pada alat kamera. Alat kamera tuh biasanya dilengkapi dengan gimbal ya. Gimbal itu ada giroskop kecilnya gitu ya. Atau misalkan pada yang drone ya, aplikasi drone, terus itu ada giroskopnya. Kenapa? Karena dia menentukan posisi horizontal dan vertikal drone-nya itu. Kalau tanpa giroskop, ini drone-nya itu bisa miring, ya, miring kiri, miring kanan, nggak jelas, nggak bisa kita atur. Tapi karena ada giroskopnya, dia bisa berdiri sejajar sumbu X dan sumbu Y, jadi bisa mengetahui posisinya apakah dia vertikal atau horizontal, seperti itu ya. Jadi untuk persamaannya, energi kinetik rotasinya adalah setengah I omega kuadrat, sedangkan untuk momentum sudutnya adalah L sama dengan I kali omega, dan berlaku kekalian momentum sudut. Oke, demikian tadi pembahasan saya kali ini tentang energi kinetik rotasi dan momentum sudut. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Tetap semangat, salam Raja Wali Emas, cerdas, tangguh, peduli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. R, M, V nya ganti, yang bawah tadi tulis omega kali R sama dengan